Pragmatis, kurang daya juang, dan menjauh dari konfrontasi menjadi ciri masyarakat Sunda dan merupakan penghambat dalam pembangunan diri dan masyarakatnya. Empat orang panelis dan ratusan peserta dari berbagai kalangan mengikuti diskusi yang membahas budaya dan perilaku masyarakat Sunda. Rektor Unisba Profesor Dr. Taufik Bussoiri mengatakan, melalui diskusi ini pihaknya berusaha membuka sosok orang Sunda dengan budaya dan perilaku yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan diri dan masyarakat Jawa Barat. Sampai saat ini program pemerintah Jawa Barat dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM masih belum tercapai. Jawa Barat masih dalam posisi ke-14 di Indonesia. Mengamati gini, kelihatannya orang Sunda itu daya saingnya itu kurang ya, keinginan untuk kompetisi dengan orang pun kelihatannya seringkali menghindar justru kompetisi-kompetisi itu. Padahal dalam konteks globalisasi sekarang mau tidak mau kita harus bersaing. Oleh karena itu kita melihat ada satu problem sosial budaya barangkali yang berakar sehingga mempengaruhi karakteristik itu. Oleh karena itulah kita menyelenggarakan satu forum ini dulu. Yang rencananya kita akan tindak lanjuti dari diskusi ini, apa sih kata-kata kunci yang kita peroleh dari para pakar itu, selanjutnya kita bisa lakukan penelitian di lapangan. Benar nggak sebagaimana yang diasumsikan oleh para pakar itu? Itu sebenarnya problematiknya, Bu ya. Salah satu penyebab kegagalan ini tidak lepas dari budaya dan perilaku masyarakatnya. Untuk itulah hal yang mungkin dapat melemahkan kedudukan masyarakat Sunda harus dicari dan ditemukan solusinya. Menurut Sutarjo A. Wiramiharja, budaya berpengaruh terhadap kaidah-kaidah psikologi dan gambaran dari masyarakat Sunda. Dikatakan masyarakat Sunda sebagai sosok yang pragmatis, kurang daya juang, individualistis, dan menjauh dari konflik. Orang berbicara bahasa Sunda sekarang ngaco kan ya. Bahasa Sundanya bahasa ya nggak jelas gitu ya. Iya jelas, karena bahasa itu language itu logos berpikir. Berpikir orang Sunda ya tidak mengikuti aturan, lebih banyak mengikuti manfaat atau tidak. Maksudnya sampai atau tidak, itu yang penting. Kalau saya berbicara dengan orang lain, yang penting dia mengerti apa yang saya maksud. Ngomongnya saya kayak apa ya, nggak peduli. Ciri tersebut memiliki sisi positif dan sisi negatif tergantung keinginan apa yang akan dicapai, seperti diungkapkan Cece Padmadinata. Menurut Cece Padmadinata, budaya dan perilaku mempengaruhi pimpinan masyarakat Sunda dalam mengambil keputusan dan menghadapi konflik. Diskusi di kampus Unisba ini diprakarsai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Fakultas Psikologi Unisba. Demikian laporkan Ine dan Fajar, TVRI Jawa Barat. Saudara, makin banyaknya media informasi yang bisa diakses bukan berarti informasi secara tatap muka semakin tidak diperlukan. Itu terbukti dari masih banyaknya siswa SMA yang mengharapkan informasi langsung mengenai program studi dan dunia kuliah. Banyak media yang dapat diakses, termasuk internet yang bukan lagi media komunikasi dan informasi langka bagi kalangan siswa-siswi SMA. Banyaknya sarana untuk mendapatkan informasi dan komunikasi tidak menepis kebutuhan akan informasi secara langsung, termasuk informasi yang dibutuhkan siswa SMA mengenai perguruan tinggi dan program studinya. Kita sebagai siswa itu sangat memerlukan penyuluhan program studi selain dari internet. Karena apa? Kita di situ bisa lebih jelas, bisa lebih tahu, mengetahui secara langsung, secara live gimana sih program studi yang ada itu gitu. Kalau secara langsung biasanya pengalaman itu kan nomor satu. Pengalaman itu memberikan kita otomatis secara tidak langsung kita bisa lebih mengenal, bisa lebih tahu, bisa lebih mengerti secara. Kalau dari internet kan nggak semua orang ngerti gitu bahasanya, bahasa yang baku mungkin apa. Kalau misalnya secara langsung kita bisa lebih nanya lagi gitu. Apa sih maksudnya kayak gitu lagi. Pemberian informasi untuk anak SMA kelas 12 diberikan oleh alumninya maupun perguruan tinggi. Berbagai program studi, budaya perguruan tinggi, biaya dan output dari program studi yang terpilih dijelaskan secara rinci. Harapannya mereka mendapat informasi secara jelas dan tidak salah memilih program studi. Kegiatan roadshow Unisba ke SMA-SMA di Kota Bandung dan Jawa Barat ini memang bertujuan pertama untuk memberikan informasi kepada siswa-siswa kelas 12 mengenai fakultas-fakultas yang ada di Unisba. Kemudian yang kedua juga karena sekarang ini Unisba sedang menggalakkan kualitas mahasiswa baru, sehingga kami mencoba untuk menyaring mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang ada
di SMA di Kota Bandung dan Jawa Barat. Sosialisasi program studi dan dunia perguruan tinggi untuk siswa SMA dilakukan Universitas Islam Bandung Unisba atas undangan dari sekolah bersangkutan. Unisba bersedia melakukan sosialisasi sebagai program pengabdian masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengenalan Unisba bagi siswa di samping mencari siswa berprestasi. Demikian laporan Ine dan Fasiar, TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke berita seputar pendidikan. Saudara, kegiatan tryout menjadi ajang uji kompetensi bagi siswa kelas 12 guna menghadapi ujian akhir nasional dan sekolah serta SMPTN yang tinggal beberapa bulan lagi. Dalam kaitan itu, sebuah tryout dilakukan sebagai sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Sekolah tidak ada waktu libur bagi siswa yang akan menghadapi ujian akhir sekolah atau UN dan UNS serta ujian masuk perguruan tinggi. Pagi tadi tidak lebih 500 siswa kelas 12 atau SMA kelas 3 mengikuti tryout yang diselenggarakan Universitas Islam Indonesia dan sebuah bimbingan belajar di Bandung. Mereka antusias mengikuti tryout yang diakui sebagai ajang latihan dan mengukur kompetensi diri dalam mata pelajaran yang akan diujiankan pada UN dan tes masuk perguruan tinggi. Felisa, seorang peserta, mengakui menghadapi ujian terasa berat, belum lagi harus mencari fakultas dan jurusan serta perguruan tinggi yang dapat merealisasikan cita-citanya. Selesai mengikuti tryout, mereka dapat memperoleh informasi tentang fakultas dan jurusan yang ada di universitas tersebut, serta kompetensi lulusan, biaya kuliah, informasi pendaftaran, dan ujian saringan masuk. Unisba sendiri mulai membuka pendaftaran untuk gelombang pertama dan ujian tanggal 9 dan 10 Maret 2011. Peserta tryout disuguhi penampilan performance band dan aneka hiburan, serta bingkisan bagi 10 siswa yang mendapat nilai tertinggi. Demikian dilaporkan Ine dan Fasiar, TVRI Jawa Barat. Resort sharing system memungkinkan peningkatan pelayanan kepada mahasiswa terrealisir, juga sebagai upaya memaksimalkan fasilitas yang ada di Unisba untuk mahasiswanya. Pelayanan akademik yang diberikan universitas bagi mahasiswa dan dosen sering tidak dapat berjalan secara maksimal karena sistem yang ada tidak secara tepat terdeteksi dalam pengaturannya. Sebagai contoh, untuk mengoptimalkan ruangan, laboratorium, dan pelayanan lainnya seringkali terhambat dan tidak efisien. Untuk itulah perangkat lunak Resort Sharing System yang sudah digunakan di hampir seluruh perguruan tinggi di Inggris, Singapura, dan Australia digunakan di Universitas Islam Bandung Unisba. Kalau saya mau memberi kuliah jam sekian tanggal sekian, kalau diundurkan misalnya, dalam waktu 1 menit kita sudah tahu ruang ini, dosennya hanya yang bisa ini, kemudian mahasiswa bisa yang ini. Gitu. Jadi sistem itu akan membuat kebutuhan ruangan menjadi kecil. Seperti di Cambridge misalnya, dulu mereka ingin mendirikan tambahan ruangan yang besar. Tetapi ketika menggunakan sistem ini, justru malahan dengan ruangan yang sama, dia menerima jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Gitu. Kita juga seperti ini. Hal tersebut dijelaskan Rektor di sela-sela wisuda gelombang pertama lulusan Unisba tahun akademik 2010-2011 hari Sabtu di kampus Unisba, Jalan Taman Sari, Bandung. Pada wisuda kali ini 491 lulusan dilantik, 2 lulusan program doktor, 36 lulusan program magister atau strata 2, 15 lulusan program profesi akuntansi, dan 428 lulusan sarjana dari 10 fakultas yang ada di Unisba. Mereka yang diwisuda gelombang pertama ini 33 orang lulus dengan yudisium cum laude dengan IPK tertinggi 3,98 dari Prodi Matematika Fakultas MIPA. Diakui Ketua Umum Yayasan Unisba, Dr. Miftah Farid, upaya menjadikan Unisba sebagai World Class University boleh menjadi tujuan, tetapi menciptakan SDM yang berilmu dengan ciri 3M yang dapat bermanfaat bagi umat akan terus dikedepankan. Yang pasti Unisba sejak awal sudah dicanangkan tentang dapat melahirkan kader-kader atau potensi untuk menjadi mujahid, mujtahid, dan mujadid. Itu yang menjadi tema atau
bukan jargonnya, cita-cita kita, yaitu menjadi pejuang-pejuang. Artinya mereka yang bermanfaat bagi masyarakat, mereka juga punya kecerdasan sehingga memberikan inovasi untuk kemajuan masyarakat. Dan juga mereka pemikir-pemikir yang memberikan juga distribusi untuk kemajuan masyarakat. Lulusan Unisba telah mencapai 26.051 orang. Sebagian besar telah berkiprah dalam berbagai bidang profesi. Demikian laporan Ine Eliane, TVRI Jawa Barat. Pemirsa, kerjasama antara Scientia Science dan Universitas Islam Bandung Unisba dinandatangani kemarin di ruang Rektorat Unisba Jalan Taman Sari Bandung. Enterprise Planning yang dinamakan Silabus Plus khusus meliputi resource sharing, timetabling, scheduling, dan university planning. Sistem resource sharing ini awalnya diciptakan University Cambridge, United Kingdom, dan kini telah digunakan oleh lebih dari 500 universitas di dunia. Universitas yang telah menggunakan sistem ini diantaranya 80% universitas di negara-negara Eropa, 95% universitas yang ada di New Zealand, dan 100% universitas di Singapura. Di Indonesia sendiri, baru Universitas Islam Indonesia (UII) dan sekarang Unisba. Di Unisba kini terdapat kurang lebih 100 ruangan kuliah dan laboratorium dan 500 dosen. Diakui Deputy Chairman Scientia Science London Anthony Nissen, diantaranya untuk pengaturan kelas jika dosen tidak bisa hadir hanya dengan hitungan detik penjadwalan ulang akan diketahui. Dan di Indonesia sendiri cukup banyak perguruan tinggi negeri besar tertarik dan akan menggunakan sistem ini. I think the system is uniquely effective in delivering clash-free timetables in limited resource universities, which is to say where there are stresses in terms of rooms and lecturers and students all wishing to do the same courses. Our systems deliver the most efficient use of those resources. Sementara itu, Rektor Unisba Profesor Taufik Bussoiri mengatakan Unisba memerlukan sistem ini, salah satu upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Di samping Unisba tidak mempunyai SDM di bidang ICT yang mampu membuat program sistem tersebut. Satu sistem di mana kita dengan cepat kita bisa menganalisis resource kita, jadi baik dari sumber daya manusia, kemudian ruangan, mahasiswa, dengan demikian kita bisa mengadaptasikan bagaimana pemakaiannya yang efisien. Dengan demikian ruangan pun dipakai sangat efisien, tidak ada ruangan nganggur, tidak ada duplikasi di dalam gunanya. Kemudian juga dengan demikian dengan ruangan yang sama, dengan sumber daya pendidik yang sama, itu kita akan meningkatkan juga pelayanan pada mahasiswa dengan baik dan jumlahnya pun akan lebih banyak nanti. Menindaklanjuti kerjasama ini, dalam waktu dekat akan dilakukan training bagi SDM Unisba, baik untuk jajaran rektoran, juga dari setiap fakultas yang ada di Unisba, termasuk dari program Pasca Sarjana. Demikian dilaporkan Ine, TVRI Jawa Barat.